Ada lagi karena banyak Ada banget lagi nih, mention. iya banyak nih, lumayan nih penontonnya nih. Yuda Satria, dok, kalau kucing sudah pernah positif tes virus dan survei sehat kembali, apakah masih penting diberikan vaksin untuk Ya, virus tersebut? Ya tetap diberikan. Tetap penting ya. Iya, karena Jadi dia udah pernah kena virus nih, terus dia sehat, pulih total, itu harus tetap divaksin. harus divaksin karena gini ya, Ini virus pertanyaan yang agak aneh sih. Sejak kapan di klinik hewan Dokter Rama ada bunga-bunga cantik gini katanya? oh, semenjak ada timnya itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore cat lovers di rumah. Bagaimana kabar kucing kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Begitu juga dengan owner yang semoga sehat selalu agar bisa merawat kucingnya dengan baik di rumah. Teman-teman atau cat lovers di rumah, sore ini kita akan kembali bincang santai untuk Ica cabang Lampung ya teman-teman. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber yang tentunya mungkin beberapa teman-teman cat lovers di rumah sudah mengenal ya, yaitu Dr. Akbar Rama Wijaya ya Pak Dokter ya. Nanti Pak Dokter sebelumnya akan memperkenalkan diri dulu. Nah ini di hari ini ya, di sore ini kita akan membahas mengenal virus pada kucing ya dok ya. Nanti Dokter Rama akan menjelaskan apa sih virus itu, kemudian bagaimana bisa menyerang kucing kita. Nah sebelumnya saya ingin Pak Dokter Hewan Rama ini untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Halo semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Kita berbahagia di sore hari ini kita masih bisa berkumpul. Banyak banget mention dari kawan-kawan. Baik, langsung aja, sedikit saja kita ceritakan mungkin tentang virus ya. Virus pada kucing yang sering terjadi ya. Mungkin virus itu yang menyebabkan pada kucing menjadi sakit yang lebih parah gitu ya. Baiklah. Apa sih virus itu? Virus itu bisa berupa virus sendiri yang menyebabkan infeksinya pada kucing, sampai infeksi parah dan parahnya itu lagi. Jadi virus itu infeksi ya dok? Ya, bisa menyebabkan infeksi. Dia hanya hidup di tempat yang dia hidup sendiri. Kita hidup ya, akan dia bermetabolisme. Kita mengenal virus ada beberapa yang sangat banyak ya. Jadi kita tahu dulu virus itu ada dua ya, virus RNA dan DNA. RNA ini termasuk yang di dalam kucing yang menyebabkan red blood cell, artinya bisa menyebabkan pendarahan. Nanti mungkin kita akan bahas tentang sedikit banyak tentang kaliki virus aja, karena yang sering terjadi adalah kaliki virus. Oh jadi kita akan fokuskan bahas ini ke kaliki ya dok? Aja mungkin. Karena memang yang sering terjadi di cat lovers ini kaliki virus ini ya dok yang menyerang penyakitnya. Kalau dari kita mungkin untuk kucing ya rhinotrachitis, kaliki, dan panle. Kalau gejalanya nanti kita bahas setelah season berikutnya. Oke. Jadi menarik sekali. kembali lagi ya Pak ya, untuk pertanyaannya. Ada berapa Pak sebenarnya jenis virus yang menyerang pada kucing ini? Sebetulnya dua ya, RNA dan DNA. Tapi mungkin banyak, kalau yang di RNA itu ada kaliki, ada rhabdovirus yang menyebabkan rabies dan lain-lain sepertinya. Jadi virus itu banyak, ada RNA dan DNA. Iya, seperti itu. Cuman kan sebagai saya cat lovers yang awam ya, teman-teman juga di rumah cat lovers yang awam. Jadi yang sering didengar di kita itu ya, biasanya ada kaliki, panle, distapler, nah yang gitu-gitu sih dok, yang biasanya sampai kucing kita itu lewat dok, rip gitu ya. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih dok. Ciri-ciri ini kita akan bahas kaliki ya dok ya. Oke, ciri-ciri kucing yang terkena virus kaliki itu apa dok? Nah, ciri-cirinya gitu. Biar teman-teman cat lovers di rumah tahu. Nah, kalau kucing sudah mengalami gejala ini, ciri-cirinya, nah berarti itu mengacu kepada virus. Nah, virus yang baik. Kalau tentang kaliki sendiri, nanti kita bahas yang tadi. Yang jelas karena virus dulu ya. Mungkin pernah melihat pada kucing jangan diabaikan muntah busa atau muntah bulu atau muntah macam-macam muntah ya. Nah, tapi itu perhatikan dulu untuk 24 jam. Apakah muntahnya terus sampai 5 kali atau tidak. Misalnya sudah 5 kali, segera bawa ke dokter hewan. Jadi bisa menyebabkan kematian lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Mungkin diagnostik dulu awalnya. Baik lagi, apalagi saat pandemi kayak gini kan, ownernya juga tidak tenang karena COVID, apalagi stres.
hewannya juga ikut stres karena ada membran neuron yang mencermin. Kalau dengan anabol itu kita akan merasa bahagia juga seperti itu. Sentuhan nanti kita akan fokus tentang kali itu sendiri ya. Nah baik, hampir sama kejadiannya. Kali itu jadi dari infeksi pernapasan ya kan. Pernapasan. Nah, jadi virus itu bagaimana dia menyerang, mungkin dari yang di luar yang kotor, yang tidak steril, dia menyerang pada papak mata, hidung, mulut, pada tempat yang kotor. Jadi itu dampak kira-kira seperti sakit sendiri. Sakit itu apa sih? Kadang tubuh yang tidak normal. Jadi owner sendiri lah yang tahu sebetulnya kucingnya sakit atau sakitnya. Biasanya mungkin tidurnya kelamaan, aktivitasnya jadi jam berapa, jadi kebanyakan tidur. Itu juga perlu dilihat. Dia cepat makan, ya kan? Makan juga. Dari kebiasaannya juga biasa sudah terlihat ya dok. Iya, biasanya. Yang biasanya aktif jadi tidak aktif, dan paling sering lagi ya kelihatan pasti di bicarakan sebelumnya yang untuk bahasa awalnya seperti itu ya kan, dia di awal itu juga perlu diperhatikan karena virus sendiri itu bisa dideteksi gitu kan, namanya alat tes sendiri, tes virus. Oh sebenarnya Ada virus itu namanya, ada alat deteksi ada virus sendiri dengan tes spek sendiri, ada namanya tes virus, kemudian virus sendiri sama gitu ya. Jangan khawatir begitu muntah ataupun punya lagi kondisi lagi turun, itu segera aja bawa ke klinik ya. bawa ke klinik sehingga akan mendapatkan perhatian yang lebih. Karena kalau dibiarkan, apa dampak negatif dari penyakit virus itu sendiri? Satu, menyebabkan metabolisme terganggu, jelas. Mungkin terjadi kerusakan destruksi sel-sel di dalamnya, tadinya normal dingin panas jadi panas dingin, ya kan? Nah sehingga dia tidak mau makan, sehingga keluar hormon ACTH itu sendiri, menyebabkan stres, akhirnya nggak mau makan, nggak ada rasa, semua kan ada rasa, lidah rasa manis Jadi ya kan? kayak mati rasa gitu Iya, ya ketika mati rasa. kucing. Apalagi kan virus. tentang pernapasan, udah hubungan dengan saluran pernapasan, mungkin napas saja juga akan terganggu, mungkin kelihatan lendir. Flu ini kan terkenal sebagai cat flu kan? Cat flu Iya. pernah melihat cat flu? Ya mungkin golongannya itu sendiri mungkin terjadi seperti mild, itu lebih rendah, yang ringan, jadi gejalanya tidak kelihatan. Ya kalau yang ini lagi kelihatan gejala-gejala pernapasan. Mungkin pada kucing anakan itu sering terjadi limping Kitten syndrome namanya. Oh sering memang penyakit ini ya, pernapasan ini sering menyerang itu kebanyakan ke kitten ya Pak. Memang ke anak-anak gitu ya, ke anakan kucing banyakannya kalau saya temui di teman-teman gitu ya Pak ya. Itu karena memang imun ya atau bagaimana Pak? Nah, sekali lagi kita lihat ya, kalau di kitten kenapa dia sering terkena? Pertama adalah organ dalam belum maksimal. Jadi kembali lagi kepada keadaan kondisi fisik. Kondisi fisik kalau tidak sehat pasti akan gampang terkena virus. Kemudian kembali ada imunnya belum terbangun. Makanya kenapa kondisi saat kapan divaksin gitu kan? Umur 2 bulan sudah wajib divaksin. 2 bulan itu sudah wajib divaksin. Ya. Jadi dia disuntik, nanti dia akan kelihatan hasil titernya setelah 3 minggu udah bagus. Nah makanya diulang di poster 1 bulan lagi. Setelah 1 bulan baru diulang 1 tahun seperti itu. Terus untuk faktor in atau outnya yang bisa menyebabkan kucing tertular itu apa? Tertular penyakit atau dari kucing lain, atau nggak ada kucing lain terkena virus juga dia bisa kena gitu di dalam ruangan atau di luar? Banyak faktor ya, mungkin kalau kucingnya lebih dari 1 itu sangat mudah, apalagi di luar ya, ketemu kucing-kucing dom yang berkeliaran ataupun hal lainnya, mungkin kondisi juga sangat memungkinkan, kondisi kelembaban, steril juga, ataupun kandang yang jarang dibersihkan, itu juga akan memicu yang kan seperti itu, bakteri saja akan tumbuh ya kan. Ya. Lendir-lendir di tempat minum itu kan akan menyebabkan gangguan pernapasan juga gitu. Jadi kembali lagi juga ke kebersihan Ya ruangan. betul, kebersihan ruangan tetap dijaga, jadi owner juga sehat, kucing sehat gitu. Ini baru virus, karena virus itu ya hubungannya ke organ dalam dan beberapa organ targetnya kan banyak, bisa pertama yang pernapasan dulu gitu, rhinitis, ke kalipi, kalau tadi lebih banyak ke
pencernaan. Pencernaan. Biasanya pernah lihat kan, mungkin Ya. yang baru menemuin biasanya ada berak darah, Ya. bisa nggak mungkin ya, cepat tanggap aja, langsung bawa ke dokter. Ke klinik hewan. Mungkin satu faktor bisa infeksi pencernaan sekunder ataupun yang lainnya, banyak karena kan makhluk asing ya, jadinya disebutin satu-satu nanti biar kita tenar gitu. Terlalu. Ya. Kalau virus baik lagi emang kembali ke daya tahan tubuh, Ke imun ya. lebih baik diberikan makanan yang bervitamin, bergizi, dan yang jelas harus ada kolostrum saat lahir itu. Kolostrum itu fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap vitamin itu tersendiri. Oke. Nah dok, ini menurut pengalaman pribadi saya juga ya, sama teman-teman cat lovers di rumah juga sih dok. Jadi kita pernah mengalami kucing kita itu terkena virus ya, di apa namanya? Dibilang sama Pak Dokter itu gejala virus gitu kan, mengacu ke gejala virus. Nah kita ini udah isolasi, terus kita udah bersihkan ruangan ya, terus kita juga sudah bawa berobat ke dokter. Tapi masih aja gitu penyebaran itu ke sesama kucing itu, ke sesama kucing yang di seruangan ya, atau kucing di rumah itu dia masih tertular tuh gimana ya dok ya? Cara penanganan yang sebenarnya tepat gitu. Tadi pernah saya katakan bahwa mungkin kalau virus itu kan dia bisa berkembang, berinkubasi, dan replikasinya juga berbeda-beda. Jadi artinya 2 dalam 4 hari ini langsung penyebaran sangat tinggi. 2 sampai 4 hari ya inkubasinya. Karena apalagi cat flu, yang kan seperti itu. Kita flu satu mobil, mungkin yang di belakang nggak kena, tapi mungkin 3 hari, 4 hari, 1 minggu bisa kena. Jadi inkubasi. Jadi baiknya itu dipisah, benar-benar dipisah gitu. Harusnya udah umur 2 bulan dimandirikan, dipisah. Biasanya karena umurnya bervariasi. Jadi mungkin karena daya tahan tubuhnya berbeda-beda ya tiap kucing. Yang kuat ya dia nggak tertular gitu ya, yang nggak kuat ya dia langsung tertular ya dok ya. Dia pintar selnya, jadi jangan lupa harus divaksin. Jadi itu mengenalkan bahwa daya tahan tubuh itu ya nanti kelihatan. Jadi sudah kenal, nanti begitu Pak poster, nanti dia akan tahu nih ininya yang kerapnya seperti itu. Oke nih dok, berbicara tentang imun atau daya tahan tubuh kucing ya dok ya. Nah sebenarnya ada nggak sih dok obat virus ini gitu? Obat untuk virus ini sebenarnya ada nggak selain kita mengacu kepada pertahanan tubuh kucing itu sendiri? Obat Sebenarnya untuk virus paling untuk gejala saja, tapi untuk obat virus itu sendiri tidak ada sebenarnya. Makanya harus divaksinasi. Vaksinasi ini yang kawan-kawan sering abaikan. Vaksin ini ya? Iya, apapun dengan vaksinasi, padahal sudah ada gratis juga ya kan, gitu. Sehingga ini akan memicu pada kekebalan tubuh. Karena kalau tidak dikenalkan virus barunya, ya kan, ataupun virus yang belum terkena, maka dia begitu dapat akan kaget. Berarti kalau untuk kucing yang belum divaksin terserang virus nih dok, itu bisa sembuh atau tidak? Nah itu. Makanya tergantung gejalanya dari sedang, ringan atau berat. Oh dia ada ininya tingkatannya. Jadi begitu ada gejala biasa, yaitu kan seperti hipersensitivitas tingkat 1, mungkin debu biasa tapi pilek. Tapi kok ternyata positif, makanya segera dibawa ke dokter hewan untuk dilakukan cek dan penanganan. Memang kok nggak apa-apa, baru 2 hari sembuh mau makan, tapi nanti kambuh lagi 1 minggu lagi sama saja. Jadi kalau misalkan ada gejala di awal langsung dibawa ke klinik kan bisa langsung ditangani sampai dengan cari obatnya terdekat di situ. Jadi lebih senang kucingnya juga untuk perbaikinya. Soalnya begitu datang semua minta keajaiban. Jadi nggak mungkin dong langsung sembuh. Baru suntiknya bisa makan. Karena dok kembali ke jiwa pemilik kucing itu yang pertama panik, yang kedua rasa harus sembuh gitu kucingnya, bagaimanapun caranya, sampai melihat sisi dokter ini sebagai penolong yang utama gitu dok. Makanya harapannya lebih. Ternyata selain dokter ya kita juga harus kembali ke kitanya pribadi ya dok ya, telaten ya dan lain-lain ya. Oke. Tetap konsultan terus gitu. Tetap selalu konsultasi. Karena memang efek negatif dari virus sendiri kan mungkin banyak, mungkin tiba-tiba demam tinggi, itu apa harus diberikan infusan ya kan, ataupun berikan makanan tepat. Kalau enggak kan
bisa lebih berfatal dan menyebabkan histerinya lebih tinggi sehingga memicu untuk stroke jantung. Jadi kita kaget seperti itu. Makanya bisa aja kematiannya seketika bisa saja melakukan kejang-kejang, tak terjadi emboli atau apapun itu terjadi, sehingga mungkin infeksinya udah meradang sampai keparahannya sangat gitu. Nah, berbicara tentang vaksin tadi dok, kan vaksin itu yang saya dengar ya, ini saya nggak tahu sih sebenarnya apa perbedaannya. Jadi ada vaksin F3 dan F4 ya kan. Nah, apakah dengan kucing yang kita vaksin itu tidak akan sama sekali tertular virus dok, atau hanya meminimalisir? Ya kalau ini bedanya nih F3 F4. F3 F4 dulu bedanya. Jelas beda. Dia F3 ada 3 rhinosinusitis, Shigella, Panle, itu yang 3. F3. Nah, kalau F4 mungkin tambahan chlamydia. Oh, jadi kalau di F3 itu nggak ada chlamydia. Nggak ada chlamydia. Oh, virus yang nyerang ke mata itu. Ke mata itu. Oh, ya seperti itu. Nah, yang diberikan itu apakah dia akan berdampak? Ya baik lagi dia ada diturunkan genetiknya bagusnya kemarin nggak? Nah kalau ada turunnya memang belum dan memang keparahannya yang didapatkan mild, moderat ataupun lebih tinggi, itu bisa berbahaya juga kan. Makanya kenapa vaksin diberikan keadaan yang sehat. Makanya harus sehat dulu. Jadi kalau vaksin kucing yang nggak sehat bisa terjadi gagal ya dok? Bisa terjadi gagal ya kan, makanya harus diutamakan dicek dulu sehat nggak, layak nggak. Begitu tahu setelah divaksin nggak divaksin kucingnya mati, tuh ya udah vaksin aja. Nggak bisa begitu, ya kan? Biasanya begitu owner ada kucing jadi ada 17 ekor. Terlambat bisa dibilang terlambat ya. Iya. Jadi udah wabah, terus ada beberapa mungkin dari mereka yang sakit terus langsung minta divaksin semua. Iya, virulensi namanya ya. Jadi baik lagi tetap berikan makanan yang terbaik aja, tetap disuapin, makanan yang bagus, konsulkan aja. Pasti nanti usaha tidak akan menyanyiakan hasil. Iya betul. Kadang juga cara pemberian pakan pada kitten itu sendiri sebetulnya. Jadi udah diobatin nih, ya kan? Udah biar aja. Yang hoki ya sembuh, ya kan? Kalau yang nggak hoki ya lewat. Gimana dia mau sehat? Konsumsi makanan saja energinya aja nggak bisa dibentuk, ya kan? Iya. Nah, seperti itu sering terjadi pada kitten. Nah, saya kan sering berobat ke klinik yang tempat klinik berbeda ya, Pak Dokter ya, karena kita kan cari klinik yang terdekat mungkin dalam keadaan yang mungkin jam waktu bukanya beda-beda, urgent gitu kan. Saya ini pernah berbicara ke beberapa dokter ya. Untuk pertanyaan ini agak menarik nih Pak. Berbicara mengenai vaksin lagi ya, F3 atau F4 yang menurut Pak Dokter itu prepare-nya bagaimana gitu? Apa F3 memang harus di awal itu kucing vaksin ke F3 dulu baru kemudian F4 atau bisa langsung di F4 dok sebenarnya? Sebenarnya ya tergantung umurnya sih sebetulnya. Tergantung usia. Iya, saat usia 2 bulan sebaiknya yang berikan yang pertama aja. F3 dulu. Iya, saat usia 2 bulan F3 dulu. Ya. Baru sebulan kemudian di kalau tidak ada F4 F3 lagi nggak masalah. Ya, nggak masalah, yang penting harus sudah berimun dan booster. Kalau nggak ada booster yang seperti kemarin kejadiannya kan, pernah lihat kan? Jangan sampai gagal vaksinasi, ya kan? Setelah gagal vaksinasi akhirnya kitanya ya sudah ranking sana kesini dan saya akhirnya 2% kematian. Jadi kalau usia di dewasa F4 aja langsung. Bisa mungkin sudah 6 bulan atau 8 bulan boleh. F4 ini adalah vaksin yang terlengkap. Apa ada lagi? Ya, terlengkap. Lanjutannya F5 atau F6 gitu. Sebetulnya untuk sementara ini yang kita lihat di lapangan ya cuma F3, F4 aja ya kan, sehingga itu aja udah bagus, cukup menarik meningkatkan kekebalan dalam kucing itu sendiri. Kalau F4 ya mungkin orang khawatir mungkin tadi dia padahal harus selama kita belajar kebersihan, makanan yang bagus, ya kan, pasti sehat. Kalau kan ada saya dengar juga vaksin rabies ya. Vaksin rabies itu banyak teman-teman ya dok, banyak teman-teman yang salah. Jadi yang salah tafsir ya, bahwa kucing saya sudah vaksin tuh masih sakit gitu. Padahal vaksin yang
dia berikan itu vaksin rabies gitu. Nah itu sebenarnya berpengaruh nggak sih dok kalau vaksin rabies itu untuk kesehatan kucingnya gitu? Ya semua juga Berpengaruh. nah, tapi kan orang sementara ini keterangan vaksin itu apa sih, bukan vaksin rabies saja kan. Ada perubahan juga kan dari kesehatannya. Jadi tetap penyakit yang sering terjadi adalah penyakit pernapasan, pernapasan itu kan bisa didapat dari vaksin itu sendiri kan. Vaksin itu yang Jadi rabies mah nggak berpengaruh ya? iya berpengaruh, tapi takutnya kan terjadi juga. Rabies itu kan bakteri ya yang dia masuk ke dalam ya Penularannya ya. kalau bakar makanya takutnya dia yang IgD kan bukan apa menyebabkan bisa menyebabkan kerugian ekonomi juga sih karena kan rabies ya nggak di anjing ataupun di kucing ya kan seperti itu. Nah, dok, ini pertanyaan terakhir dari sesi saya sebenarnya. Oh. Nanti ada sesi di sini udah beberapa ada yang bertanya sih. Nah, ini adalah sesi terakhir. Mohon maaf sebelumnya ya mungkin pertanyaannya ini. Selama dokter menangani virus ini ya, berapa besar persentase kucing yang survive dok? Kucing yang bisa selamat? Kalau dari respon-respon apa namanya pasien? 80% Selamat ya kan? Itu dengan dibantu bimbingan konsultasi ya kan selama dirawat. Ya, dari penanganan yang terbaik lah. Penanganan Ya, terbaik terbaik itu dilihat, dimonitor sama dokter petugasnya kan, dicatat dia beri makannya, sama gejalanya juga kan sudah dikurangi ya. Itu. Tapi ada beberapa kucing yang dirawat inap ada dok di klinik? Ya ada. Yang terkena virus? Ada virus. Cuman kan saat datangnya itu mungkin ada fasenya kan. Pada saat kalau baru hanya gejala ringan mungkin akan cepat penyembuhannya, tapi saat gejala parah mungkin itu untuk biasanya hari keempat, kelima, keenam itu. Nah, hari keempat, kelima, keenam. Iya, biasanya itu juga parah kan sampai 2 minggu kan biasanya perawatannya kan baru bisa benar-benar melihat lebih jelas ya. Begitu dirawat 3 hari atau besoknya, nah infeksi udah meluas, ternyata baik lagi ke ownernya, ternyata 5 hari dia sakit di rumah. Karena kurang telaten. Nah, datang sini itu bagian parahnya kan. Iya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kematian. Makanya pokoknya data yang dari pasien dari dokter itu juga akan mempengaruhi kembalinya recovery terhadap si kucing-kucing sendiri. Iya lah. Jadi memang kembali mau dirawat inap ataupun tidak kembali ke telaten penanganannya. Tetap. Sebagus apapun dokter memberikan obat, kalau misalkan owner pemilik atau perawatnya itu tidak telaten, sama aja ya. Nah, di samping kita memberikan obat ya dok ya, itu ada treatment khusus nggak sih dok? Kayak kita harus kasih madu atau susu lainnya atau ada nggak? Ya. Atau vitamin gitu yang harus diberikan? Yang jelas vitamin. Namanya support itu untuk ketahanan tubuh, antivirus kan. Terus itu juga humidifier kan bisa untuk memperbaiki sistem pernapasan, tadinya susah napas mungkin rasa peppermint akan melegakan tenggorokan. Jadi jangan ditaruh di tempat di kamar dingin, ASEAN lagi tambah jadi ya, karena dia kan harus berikan suhu ruangan nggak terlalu panas, mungkin bisa 2 dari 20 derajat 28. Ya, ini yang banyak owner pemilik kucing belum tahu. Nah, jadi dia hanya mencari tempat yang nyaman, kucingnya dilihat enak tidurnya, wah udah enak nih gitu kan. Tapi ternyata suhunya belum support ya ketika dia sakit. Nah, suhu untuk ruangan sendiri itu bagusnya di suhu berapa dok ketika kucing kita itu terserang virus? Harusnya lebih hangat sih, mungkin lebih hangat ya 28, 29 juga. 29 itu ya. Oh, jadi teman-teman cat lovers ketika kucingnya sakit ya usahakan suhu dalam ruangan itu di 27 sampai 29 derajat Celcius ya. Jadi jangan sampai terlalu dingin juga, jangan sampai terlalu panas juga ya. Kalau saat yang parah baru dia memerlukan suhu tertentu sendiri yang dia diberikan pemanas lagi, dikasih lampu. Oh, jadi lebih hangat lagi kalau dia suhu ada kondisi tertentu. Yang penting suhu ruangan jadi kelihatan sih sepertinya. Jadi bau kan hilangin bau itu mempengaruhi kita dari sistem hormon di kucing sendiri dan aktivitasnya juga lebih bagus. Nah, untuk makanannya sendiri tuh
untuk makanan sendiri yang kita harus kasih ke anabul ketika kucing sakit, itu ada makanan yang berbeda nggak? Atau makanan yang biasa diberikan ketika sehat? Atau beda? Pasti beda, dia akan beri lebih banyak ke vitamin kan, dan daya tahan tubuh sendiri mungkin ada campuran susu ataupun Oh, di kandungan makanan itu. jadi dia yang jelas harus basah. Kalau kering Wet dia food ya? Iya, wet food. Oh, yang jelas ketika kucing kita sakit, wet food itu ya, jadi dry food nggak dulu ya. Ya, karena kan susah. Biar itu harus disuapin. Tapi nanti lain kali kita belajar bagaimana cara menguapinnya. Oh, itu oke. sangat berpengaruh dalam Oke. kelangsungan perdagangan hewan itu sendiri. Oke Pak, jadi terima kasih nih buat semua jawaban Pak Dokter ya, udah lumayan cukup jelas ya, saya mendengarnya juga jelas, kemudian teman-teman cat lovers di rumah juga jelas. Nah mungkin yang terakhir Pak Dokter bisa kasih tips buat teman-teman di rumah ketika kucingnya sakit gitu, apa saja yang harus dilakukan? Silahkan Dok, boleh. Oke, baiklah kalau ketika cat lovers semua menemukan kucing yang sedang sakit dan benar-benar aktivitasnya lain daripada biasanya, segera hubungi dokter hewan terdekat, dan bila itu sudah malam berikan minuman dengan disuapin, ataupun sudah disediakan makanan basah, gunakan makanan basah untuk diberikan mungkin selama 4 jam 1 sendok ya. Mungkin itu saja. Pokoknya saat ketika menemukan punya kelainan pada kucing daripada aktivitasnya tidak biasa, segera hubungi dokter hewan terdekat. Baik, terima kasih dari saya. Kita kembali kepada Dok, ini ada pertanyaan terakhir Iya. ya, karena ada beberapa yang komen di sini ya. Kalau yang komen lain ini apa obat-obat? Oh ini dia. Ada Bu Desmarita ya. Dok, kenapa kucing yang sudah vaksin lengkap masih tetap kena virus ya? Kalau virus tidak ada obatnya, apakah obat-obat yang ada di pasaran yang seperti dijual-jual di Shopee itu Dok? Ya, ada D berapa gitu, itu benar bisa mengobati virus? Baik, mungkin satu gejala virus sebaiknya kontrol ke dokter hewan aja, pastikan virus apa bukan, karena berbeda pendapat dan tidak pasti itu juga akan mengkaburkan permasalahan dan tidak akan terus menerus. Sebetulnya untuk tes virus ini sudah ada tes virusnya ya kan, silakan dibawa, nah bawa aja ke dokter hewan untuk memastikan benar nggak nih virus, katanya bukan virus, udah diare udah 5 hari kemarin, bisa jadi seperti itu. Kita kasih obat-obat virus Ya, gitu ya. biasanya di pet shop itu juga ada makanan aja, jadi daripada obat kita nggak tahu dosisnya, bingung. Nanti kalau biar obat itu akan memberikan efek negatif dan positif. Efek positif dia bisa berdampak kembali dia sehat. Kalau negatifnya itu kalau dia pecah jantung atau lainnya, nah seperti itu akan merugikan kucing itu sendiri, dan itu bisa menyebabkan kematian. Lebih sebaiknya dihindarkan lah untuk membeli obat-obatan di tempat yang belum tahu dosisnya. Lebih baik masukkan ke dokter hewan terdekat Anda. Ya, Seperti itu ya. Cara terbaik Cara ya. terbaik ya. Nah ini ada lagi nih Dok. Tami Septian, apakah panle bisa infeksi berulang Dok? Bisa berulang-ulang, namanya Bisa, ya? infeksi kan? Namanya infeksi ya? Infeksi. Iya. Jadi Jadi bisa berulang ya. Nah, terus untuk Mbak Vika Mini Gold underscore ya ini, Dok, kitten habis kena kaliki, alhamdulillah survive, alhamdulillah ya. Terus saya pegang di lehernya ada benjolan, jadi suaranya serak gitu. Mengobatinya gimana ya Dok? wow, Ini dukun nih. Iya, dukun jadinya. Jadi makanya Pak Dokter bukan dukun gitu. Iya. Jadi harus Kalau dibawa. kaliki kok jadi di lehernya ada benjolan, mungkin karena gangguan fisik, jatuh ataupun jadi seperti apa, enggak mungkin juga mungkin kutu ataupun yang lainnya kan menyebabkan kelainan pada kulit. Mendingan dibawa ke dokter hewan terdekat aja gitu. Jadi biar lebih pasti ya, karena dokter juga tidak bisa mengira-ngira kan. Iya. Datang ke klinik hewan, periksakan benjolannya, baru bisa dokter menyarankan obatnya. Jangan dibawa-bawa kalikinya, ada sebuah kasih itu senang ya kan. Jadi jangan disalahin lagi gitu ya, dari ratusan kalikinya ya. kucing, kaliki dia hidup sendiri ya kan, lumayan lah. Jadi nggak usah panik ketemu kucing yang muntah belum 24 jam apapun ini ya kan, segera hubungi dokter hewan aja. Ada lagi Kara? Banyak Ada lagi nih, iya banyak nih, lumayan nih penontonnya nih. Yuda Satria, Dok, kalau kucing sudah pernah positif tes virus dan survive sehat kembali, apakah masih penting diberikan vaksin untuk virus tersebut? Ya tetap diberikan. Tetap penting ya. Iya, karena Jadi dia udah pernah kena virus nih,
terus dia sehat, pulih total, itu harus tetap divaksin. Harus divaksin karena gini ya, virus itu kan ada grafik ininya. Jadi bulan pertama nih kena virus, mungkin naik nih tinggi ya antibodinya, nanti satu saat turun. Nah jangan sampai turun banget, begitu ada masuk ke wabah lagi dia akan kena lagi. Makanya tapi kalau divaksin, nah kalau divaksin kan grafiknya kan udah divaksin naik nih, nah di booster lagi, nah di booster maka dia akan berulang, makanya harus diulang setiap tahun seperti itu. Jadi ulang setiap tahun, Iya. setahun sekali atau berapa dok? Ya Berapa setahun tahun sekali aja udah cukup lah. Selama ini yang ada sampai berapa tahun ya? 12 tahun, 13 tahun kan kalau rutin. Insya Allah. Dan pernah ditemui juga sih di mana ya, pernah saya baca surat kabar waktu itu ada sampai 23 tahun umurnya. Usia kucing sampai 23 tahun. 23 tahun. Rasa apa itu dok? Ya kucing ras saya apapun yang versi ya banyak gitu. Panjang umurnya mungkin Iya, dari panjang pola umur. makan ya dok? Iya tetap. Jadi biasanya ini juga nih karena ownernya itu punya kecerdasan natural biasanya. Kecerdasan natural, Iya, jadi, ownernya. Nggak bisa kosong tempat makanan itu. Terus Diisi dia nggak tahu terus. diisi terus. Itu nggak bagus. Bukan nggak bagus. Sayangnya kalau jantan ini, kalau kebanyakan makan, terus makanannya itu makan biasa aja, kandungan mineralnya tidak terkontrol. Sering terjadi tuh yang menyebabkan ini kelainan pada kencing. Oh, Nah itu tuh menarik. batu ginjal. Batu ginjal. Oh, Nanti yang kita buat pus season atau flut ya. Batu Nanti season kita ada bagus season banget tuh. bahas pus atau flut ya. Tersendiri. Jadi nanti saya siapkan waktunya ya Iya. dokternya kita bahas Kita itu ada karena sangat memang itu. banyak kan owner sering salah nih dok memberikan pola makannya gitu ya. Oke, ini pertanyaan yang agak aneh sih. Sejak kapan di klinik hewan dokter Rama ada bunga-bunga cantik gini katanya? Oh, semenjak ada timnya itu kan. jadi ini sengaja diturunkan dari atap ya. Dari Dari atap. Pak Dokter tadi buru-buru naik ke atap nurunin Ini buat juga mempercantik. ini juga ini salah satu bentuk kecerdasan natural. Oh, ini kecerdasan natural. Ini yang suka memberikan seperti ini di dalam dirinya punya pinter masak, ya, suka makanan enak, tahu makanan enak. Oh, Pokoknya nggak gitu. bisa sayang banget. Psikologinya seperti itu ya. Iya betul, memang intelijen seperti itu. Oke, terima kasih dok, menarik banget hari ini ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Pak Dokter ya. Terima kasih. Karena Ya. lumayan menyita waktu Pak Dokter ini 1 jam saja juga Oh, sudah apa-apa. cukup. Oke teman-teman cat lovers di rumah yang tidak sempat menonton live IG atau Facebook ini, teman-teman di rumah bisa nanti nonton di YouTube ya. Di YouTube-nya kita ada dok, ada Ya. YouTube-nya dok. Jadi Ica Lampung ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Terus teman-teman juga bisa komentar di sana. Jadi misalkan nanti next ada pembahasan yang harusnya atau bagusnya kita bahas, nanti kita bahas juga bersama narasumber tentunya ya. Oke, saya selesaikan sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di live-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.